Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini, channel Ideal Journey. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah konflik Israel-Palestina. Dikutip dari CNBC Indonesia, sesungguhnya perang antara Israel dan Palestina tak kunjung mereda. Bahkan perang terbaru pecah saat ini kala Hamas menyerang Israel 7 Oktober dan dibalas negara Yahudi laknatullah dengan serangan udara. Perang Israel-Hamas kini pun memasuki hari ke-16. Bahkan lebih, ini merupakan perang paling mematikan di antara 5 perang di Gaza bagi kedua belah pihak. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan sudah banyak ribuan korban dari pihak Gaza. Israel sendiri mencatat dari 1.400 orang di Israel telah terbunuh, sebagian besar dalam serangan awal Hamas. Selain itu, 203 orang diyakini ditangkap oleh Hamas selama serangan tersebut dan dibawa ke Gaza. Namun sebenarnya, bagaimana konflik bisa terjadi? Berikut dikutip oleh CNBC Indonesia dari berbagai sumber. Awal mula konflik. Konflik ini terjadi lebih dari 100 tahun, tepat pada tanggal 2 November 1917. Kala itu, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur Balfour menulis surat yang ditunjukkan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi di Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak negatif yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat ini tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang-orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Kekerasan yang meningkat. Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan pemberontakan Arab. Ini berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Pemogokan tersebut berlangsung selama 6 bulan, ditindas secara brutal oleh Inggris, yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal itu menjadi sebuah praktek yang terus diterapkan Israel kepada warga Palestina hingga saat ini. Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1937. Ini dipimpin oleh Gerakan Perlawanan Petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan yang terdiri dari para pejuang Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin oleh Inggris. Di dalam Yishuf, komunitas pemukim pranegara,
Senjata diimpor secara diam-diam dan pabrik senjata diperluas, didirikan di Haganah. Para militer Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel. Dalam 3 tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh, sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka, dan 5.600 orang dipenjarakan. PBB turun tangan. Pada 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina. Namun mereka hanya memiliki 6% lahan. PBB kemudian mengadopsi Resolusi 1981 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Pada saat itu, warga Palestina memiliki 40% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Nakbah. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer. Ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Pada 1948 April, lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggiran Yerusalem. Ini menentukan jalannya operasi selanjutnya. Dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil dan besar di Palestina dihancurkan dalam apa yang oleh orang Palestina disebut Nakbah atau bencana dalam bahasa Arab. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang terkepung. Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat ini, keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 kamp pengungsi di seluruh Palestina dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Pada Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Keesokan harinya, Perang Arab Israel pertama dimulai. Dan pertempuran berakhir pada Januari 1949. Setelah genjatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 194. Ini menyerukan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Pasca Nakbah, setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun. Sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Mesir mengambil alih jalur Gaza, dan pada tahun 1950, Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas tepi barat. Lalu pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina PLO dibentuk, dan setahun kemudian Partai Politik Fatah didirikan. Perang 6 hari. Pada 5 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, daratan tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai, Mesir, selama perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab. Bagi sebagian warga Palestina, hal ini menyebabkan perpindahan paksa kedua atau Naksa, yang berarti kemunduran dalam bahasa Arab. Pada Desember 1967, Front Populer Marxist Leninis untuk pembebasan Palestina dibentuk. Selama dekade berikutnya, serangkaian serangan dan pembajakan pesawat
oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pembangunan pemukiman dimulai di tepi barat dan jalur Gaza yang diduduki. Sistem dua tingkat diciptakan di mana pemukim Yahudi diberikan semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel, sedangkan warga Palestina harus hidup di bawah pendudukan militer yang mendiskriminasi mereka dan melarang segala bentuk ekspresi politik dan atau sipil. Intifadah pertama. Intifadah atau yang berarti perlawanan dalam bahasa Arab dilakukan Palestina pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987. Ini terjadi setelah 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar ke tepi barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Hal ini juga menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan pendudukan Israel. Respon keras tentara Israel dirangkum dalam kebijakan patah tulang mereka yang dianjurkan oleh Perdana Menteri Pertahanan saat itu, Yitzhak Rabin. Aksi ini mencakup pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivis, dan penghancuran rumah. Intifada terutama dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontakan, sebuah koalisi fraksi politik Palestina yang berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan membangun kemerdekaan Palestina. Intifada ditandai dengan mobilisasi rakyat,